Hai, we're back. Maaf ya, tadi ada tragedi patung Mona Lisa jatuh. Memang ini kayak studionya masih sistem bongkar pasang ya. Jadi dia atau tadi ditegur ya karena kita kasihkan ngobrol mau azan. Jadi azan dulu. makasih buat yang menegur. Akhirnya kita teringat untuk azan ya. Tapi iya. Ada apa ya Bang? Ada apa? Udah insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Agak merinding gitu. Enggak sih, aman. Karena di sini ada dua penjaga kita. Oke. Hati-hati. Mana ada yang berani sama kita? Karena kita Tadi sampai mana sih? Kakak Ima? sampai jadi Muse. Oke. Risma juga jadi salah satu Jadi poin salah pertama satu. gitu ya. Salah satu Muse. Salah satu muse aku waktu pertama kali selesai kursus. Itu selesai kursus atau lagi kursus sih? Sambil jalan. Oh, sambil Belum selesai jalan. sih, cuman sudah oke lah. Wih, cantik amat. Kenapa sih di play? Sudah kali. Kenapa sih di play tapi itu kan Cantik kok. aslinya di gambar seperti itu, aslinya lebih bagus lagi, jujur. Tapi Iya, kekuranganku emang agak nggak bisa moto, oh iya, kita di situ kekurangan apa? Lighting mungkin. lighting mungkin. Iya, kayak kekurangan lighting dan ternyata aku gak cocok softline warna biru. Betul. Iya, Setelah salah. aku sadari juga iya. Harusnya pakai softline warna abu-abu kemarin. Atau nanti kita boleh coba lagi. Boleh. Jadi tadi kan si lagi Kanopi tadi kan bilang kalau dia awalnya jadi Mua karena jadi Muse. Nah, aku juga dulu sering jadi Muse, tapi aku pikir jadi Muse aja. Padahal buka pas-pasan, nggak mau upgrade skill. Enggak kok. Jadi mungkin teman-teman yang mau jadiin aku Muse boleh. Tapi Boleh. wajahku hanya segini apa ya? Tapi siapa tahu bisa membuat aku cantik menjadi Gigi Hadid. Bisa. Siapa tahu bisa. Bisa. Aku mau kok kalau jadi Muse. Aku suka soalnya. Kamu centil Oh soalnya. gitu ya. Oh kalau centil-centil gitu cocok. Cocok. Oke. Boleh teman-teman yang mau di rumah yang mau pakai aku Muse. Oh ini kontaknya. Oh nggak ada ya? Nanti ya Nggak boleh ada. di Instagramku. Udah tadi dari Mua, terus akhirnya ketambahan aktivitas gym. Kalau gym sih buat selingan aja ya, biar nggak stres aja, Kak. Karena kegiatannya sudah Kita banyak. Sudah banyak. Jaga badan juga harus fit ya. Karena kalau kita nggak fit, nggak maksimal juga kerjanya, Kak. Kayak Kak Ima. Gitu. Berarti emang untuk jaga jaga badan, kesehatan. Berarti emang juga. goalsnya jaga badan aja. Sama ini sih biar stress reliefku di situ aja sih sebenarnya. Kayak kita lagi penat, lagi bosan, lalu Lagi bosan. Larinya lagi ke stres, gym. lagi banyak kerjaan kan kita stres tuh. Biar kita nggak terlalu burn out atau lagi jenuh, ya udah kita olahraga biar moodnya kembali lagi gitu. Asik. Itu teman saya namanya Mbak Gisel. Ini ya, Udah punya malu. dari potongan setengah muka aja cantik banget ya. Waduh, Itu sekarang sudah berapa bulan jalan gym? sekitar 3 kayaknya. Baru sih. Tapi kan apa namanya, nggak apa-apa mengisi waktu luang. Iya, Nanti yang akan penting kita keterusan. ada gerak sih. Mm-mm. Tapi kalau selain gym, apa ada olahraga lain? Nggak ada sih, gym aja. Kalau Gym. sekarang nge-gym aja. Sekarang masih gym. Berarti suka gym. Apakah itu olahraga pertamamu? Enggak juga, dulu basket tapi SMA ya, itu juga kejebak deh kayaknya. Oh, mantan atlet pemain basket. Paling dulu kayak sepedaan aja atau jalan kaki, Oh, tapi yang- sekarang kayak lebih ke gym aja sekarang. Lebih menantang lah ya kalau jalan kaki dan experience kan lebih fun. Dan aku sekarang juga yang mau lebih body shaping aja. Kalau gym kan cocok tuh di situ. body shaping agar tidak di body shaming. Aduh. Asik. Aku dulu sempat Betul. nge-gym sama Novi juga. Aku dulu Betul. sempat satu tempat gym. Iya. Tapi kok aku pikir-pikir, aku itu kemarin gym kenapa malas banget? Karena itu tadi aku sama Novi cerita-cerita tuh, dia tanya kan kenapa kok sekarang udah gak pernah gym. Sedangkan sama kita gym tuh satu tempat gym tuh bertiga. Aku, Linda sama
Novi, kita tempat gym yang sama, tapi Linda masih nge-gym, aku udah berhenti nge-gym. Terus tanya kenapa aku udah gak pernah nge-gym, padahal Linda masih nge-gym. Terus aku kalau alasan sibuk kan dia bilang, tuh Linda sibuk pas bisa nge-gym. Terus aku ternyata kurang suka nge-gym karena masih bisa bikin overthinking. Jadi aku cari olahraga yang gak ada celah buat aku overthinking. Jadi aku Nggak apa-apa, suka- kan kita beda-beda. Beda-beda, oh betul. Stress reliefnya kan kita nyarinya beda-beda. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman di rumah olahraga carilah yang kalian Suka. betul, yang bikin enjoy. Kalau misalnya mau menghilangkan stres, carilah olahraga yang cocok untuk menghilangkan stres. Seperti apa? Gym. Bisa gym. Bisa gym, bisa yoga, tenis. bisa tenis. Aku sukanya tenis. Ada juga yang suka lari, gitu. Bebas. Lari juga aku suka sih karena tidak mengeluarkan biaya ya. Gratis ya. Gratis Tapi ya. bajunya dan sepatu enggak sih. Oh, itu sekarang kayaknya ya. Iya, OTD-nya lumayan sih. Oh, ini lumayan sih harus. On Tapi point. kalau menurutku, aku sebagai aku sebagai orang yang suka lari tapi cuma butuh lari aja, nggak peduli sih sebenarnya. Oke. Ya terserahlah orang mau. Yang penting olahraga Yang penting ya. olahraga. Yang penting gerak dulu. Yang penting gerak dulu, betul. Yang penting mau, yang penting Yang niat penting mau. untuk olahraga. Sudah sampai aktivitas gym tadi, berarti gym hanya untuk mengisi waktu luang. Dan stress reliefku di situ. Betul, daripada apa namanya? Kita mengalihkan stres dengan yang Tidak. dengan yang tidak dan No. bukan mending kita yang Olahraga. olahraga, apalagi ya kegiatan yang positif lainnya. Banyak sih, tergantung orang lagi sih. Karena mungkin ada juga orang yang stress reliefnya tuh nggak di olahraga, mungkin di melukis atau apa, kan beda-beda. Tuh. Yang penting lakukanlah hal yang positif, Betul, apalagi kita perempuan ya. betul. Nah, setelah jalanin semuanya, ada nggak momen yang momen saat yang bikin mikir kayak kok keteteran ya kayak gitu? Ada aja sih, kadang kalau lagi lagi capek banget, kerjaan di kantor full, makeup juga lagi banyak, biasanya sih agak apa ya namanya, Keteteran. aduh kok capek Overwhelmed. banget ya, Oh, gitu. iya. Kayak kenapa sih harus kerja ini gitu. Ngeluh-ngeluhnya. Padahal itu pilihan. Iya, padahal itu kan pilihan kita. Ada aja, cuman ya itu kembali lagi aku cari stress reliefnya di olahraga, Olahraga. biar Oh. nggak burn out juga. Jadi kalau misalnya break dari dunia apa? Dari dunia kerja, larinya ke gym. Gym. Berarti apa namanya? Nggak akan meninggalkan meninggalkan pekerjaan dan side job itu ya, tetap Kalau dikerjakan. sekarang belum mau. Karena belum capek. Belum capek, Tapi- masih bisa, masih enjoy. Betul. Carilah kerjaan yang bikin enjoy. Betul. Dan Harus happy dong. Masa kerja tuh pressure gitu ya. Stres, masih stres, muda kita. masih muda. Belum muda, Belum tua. belum tua sudah keriput. Perawatan mahal. Kuncinya harus enjoy. Iya, enjoy aja kerja. Kalau fase di mana semuanya numpuk, misalnya nih ketabrakan nih semuanya, itu prioritasnya apa? Dan bagaimana Nafi bisa menentukan oh ini nih prioritasku gitu. Kembali lagi ke kayak tadi, semisal aku tahu minggu ini aku lagi full nih, ya aku kurangin di makeupnya dulu, atau si makeupnya lagi full, kerjanya lagi full, olahraganya aku skip dulu buat istirahat gitu, atau nggak cuman ngopi buat buat santai-santai dulu gitu. Kalau misalnya nih ini kan kerja kantor kan kerja yang utama, terus tiba-tiba ada tawaran make up dengan dia aku kasih harga segini deh di atas harga Oke. rata-rata, tapi kerjaanmu lagi menumpuk banyak Oke. di kantor keteteran, Heeh. pilih yang mana? Tetap kantor karena lebih strict di kantor ya kita, atau enggak kadang aku free-nya di jam segini nih, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah, kalau bisa aku ambil. Kembali lagi ke prioritas pekerjaan yang utama sama kemampuan diriku sendiri, nggak mau memaksakan juga, kan uang masih bisa dicari, Uang masih bisa dicari, betul. rezeki Dan- masih ada yang lain. Dan juga kalau kerja kantor kan tanggung jawabnya
tanggung jawabnya lebih besar ya, Iya, kita betul. ke atasan ya Betul. kan, ke orang lain. Kalau misalnya Kita juga kalau- harus loyalitas lah. Nah itu loyalitas, bagus nih Bagus. loyalitas. Nah kalau kerja sejob tadi mua kan kita bisa pilih-pilih ya, yang mana bisa waktunya, yang mana enggak. Kalau emang pas lagi nggak bisa ya udah nggak usah dipaksa gitu ya. Berarti semuanya masih berjalan dengan nyaman, masih berjalan Iya. dengan lurus Tanpa lah ya. harus mengganggu pekerjaan satu dan satunya. Ini menurutmu kegiatannya udah banyak atau belum? Atau mau nambah lagi? Cukup dulu. Oh, cukup dulu. Cukup dulu. Berarti income-nya udah oke ya, karena cukup dulu. Insya Allah. Asik cukup. nih. Sudah apa namanya, di usia segini sudah income-nya sudah oke untuk membiayai diri sendiri. Cukup. Aku mau dong Apa tuh? mau ikut jadi pegawai mau biar kirain mau aku duit. ada side job lagi satu ya. Oke. Apalagi nih, cara ngatur waktu sampai sekarang kan pasti dari awal-awal kan pasti pernah trial error kan. Iya. Kalau sekarang polanya gimana? Nggak se dar dulu, karena kalau dulu kan masih kaget ya untuk kerja di jam yang segitu tuh, lumayan kaget. Kayak kamu subuh biasanya cuman di rumah, kamu udah keluar nih ke klien-klien. Sekarang tuh udah mulai terbiasa sih, kayak bisa manage waktunya juga. Kayak kayak misal klienku 2 nih pagi ini, ya aku harus tentuin tuh jam 7 udah beres, berarti aku start jam 5. Berarti polanya sudah ada, Sudah ada. misal ada klien pagi misalnya gitu, berarti tidurnya harus lebih awal. Harus lebih awal. Berarti nggak nge-gym malam. Enggak, pasti aku hindari. Kalaupun sore kadang aku skip juga, karena aku harus ngumpulin mood. Lagi-lagi mood, Lagi-lagi Gen Z harus ngumpulin mood tuh dari 1 hari sebelumnya. Kadang-kadang kayaknya ini Nopi introvert ya. lumayan, tapi kita harus dipaksakan untuk bersosialisasikan. Iya, biasanya kan kalau aku juga gitu sih, kalau misalnya ketemu orang kebanyakan ketemu orang tuh kayak Habis. rasanya lemas. Energinya habis. Iya. Kalau misalnya kerja udah tahu nih misalnya besok mau kerja berat gitu. Pasti dari pagi aku udah vibing, dengar lagu. Tuh, Aku iya lagi. iya kan, nggak Iya. mau dengar lagu galau kan pasti. Tergantung moodnya pagi itu tergantung apa. moodnya. Aku hindari lagu galau. Aku dengar lagu apa? Lagu party. Siapa? Lagu DJ. Tarik bang. JJ nggak sih? Iya, pokoknya yang membangkitkan semangat dan gairah gitu pokoknya. Jadi no lagu galau. Berarti sudah sudah ada pola sendiri ya untuk Sudah. kerja. Sampai ke olahraga juga sudah ada polanya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah bisa dibilang independent woman atau perempuan yang mandiri. Asik. Sudah bisa nggak dibilang? Kamu kalau Nopi mengklaim dirinya independent woman sudah independent woman atau belum? Nggak tahu sih, tapi ya udah, maksudnya mandiri aja. Kalau independent woman tuh kayaknya eksklusif banget gitu. Iya Mungkin kriterianya lebih banyak ya. Iya. Mungkin kita perintis perempuan mandiri, masih merintis menjadi independent woman. Soalnya kalau independent sekarang ya menuju independent woman. mungkin dari beberapa kriteria kita udah bisa checklist lah ya. Yang penting kan menurutmu independent woman tuh apa? Independent woman ya. Mandiri sudah pasti. Tahu apa yang kita mau sih. Kayak jangan jadi cewek bingung gitu loh. Cewek bingung. Kayak kita tuh harus tahu kita tuh maunya apa, Apa? kita harus apa, bisa survive sendiri, bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu, gitu. betul. Jadi jadi independent woman tuh nggak mesti diartikan kita Uang. Iya betul. Iya. Kebanyakan Jadi, tuh uang. Kebanyakan orang sekarang tuh mendefinisikan independent woman, independent woman tuh kita nggak bergantung dengan laki-laki. Padahal Iya. kan nggak sekecil itu untuk Iya, didefinisikan independent luas. woman. Iya kan, luas artinya. Kita kerja aja menurutku udah independent woman. Betul. Kita nggak minta uang ke orang tua aja menurutku udah independent woman. Betul. Iya kan. Jadi ya kita bisa termasuk sih menurutku. Yang lebih penting sih kita
tahu mau kita apa sih. Kita harus punya value juga. Ini kalau udah ngomongin value, Value. aku takut kalau ngomongin value. Jadi kita harus tahu value kita Harus ya. tahu value kita. Di mana tuh Kak nyarinya? Tips and trick gimana cara cari value? Gimana caranya biar Gimana ya? untuk perempuan Natural perempuan? aja nggak sih Kak? Organik ya. Organik. Mungkin seiring berjalannya waktu kita akan tahu. Tapi harus dicari juga sih menurutku. Ya, kembali ke diri sendiri lagi Kak. Mm-mm. Dan sebenarnya tuh harus ini agak sok tahu ya, sorry ya. Maaf. Harus ini sih peka sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Betul. Ya kan. Itu tadi Iya. Kembali lagi kita harus tahu diri kita sendiri dulu. dan peka dan mau ngerti diri kita lah gitu, untuk kita bisa mengetahui apa sih sebenarnya value kita itu dan mau belajar. Betul. Nah ini Novi kan keren ya, maksudnya dia dari sering dipakai untuk Muse, dia pikir untuk aku upgrade skill untuk jadi MUA, sedangkan aku sering dipakai Muse tapi aku pengennya jadi Muse aja. Ya nggak apa-apa kan, nggak harus sama. Iya sih, pilihan sih. Pilihan Betul. dong. Kita bahas tadi tentang independent woman. Menurut Novi ini di perjalanan yang sampai sekarang, bagian mana yang bikin kamu merasa udah berdiri di kaki sendiri? Apa ya? Mungkin bisa cari duit sendiri itu udah ini ya, lumayan menunjukkan kalau sudah mandiri. Tapi yang kembali lagi tadi yang lebih penting, kita bisa ngambil keputusan sendiri, bisa berdiri di kaki kita sendiri, tapi tetap punya porsinya sebagai perempuan aja. Betul. Apa itu berarti? Ya itu maksudnya kita sudah bisa berdiri di kaki kita sendiri aja Kak. Tuh. Dan usah panggil Kak Risma, Oh, kita Risma. seumuran kok. Oh iya. Iya. Aku kan terlihat awet muda. Oke. Pick me ya, maaf. Dia ada nggak pengalaman yang bikin Novi sadar kalau Novi harus lebih mandiri lagi? Momen kayak di momen apa yang bikin merasa kayaknya aku udah deh untuk lean on dengan orang lain. Apa ya? Mungkin kalau pengalaman yang buruk nggak ada ya. Cuman memang di rumah dari kecil itu memang dididik buat mandiri aja, bukan cuman duit ya, kayak apa kita harus bisa sendiri, harus bisa mandiri. Kalau di umur sekarang kan ya udah kita harus cari duit buat kesenangan kita dulu ya, awal-awal kerja itu sih. Kalau aku mau cerita ya, kalau aku boleh cerita ya, Boleh. aku merasa waktu bisa mandiri itu malah waktu kuliah. Oh, kamu udah kerja ya? Iya, waktu karena itu? aku tuh kerja dari aku kuliah. Aku tuh kerja dari 2018 sampai sekarang nggak pernah putus nggak kerja. Jadi aku kerja terus. Jadi saat aku merantau kerja dan kuliah, baru aku ngerasain mandiri, oh gini ya ternyata cari uang, walaupun di situ aku gajiku itu masih buat aku sendiri dan aku masih dikirim sama orang tua. Tapi tahu rasanya, oh ternyata gini ya rasanya kerja pontang-panting dari pagi ketemu pagi dengan Aku tahu sih. iya kan, Kerjamu dulu kerjaku lumayan dulu ini ya. ini tempur Ya. kerjaku dulu tempur, jadi di situ aku tahu rasanya mandiri, oh gini rasanya cari uang gitu. Tapi secara nggak sadar kan kita juga perantau ya. Harus kita tuh kan harus apa-apa sendiri ya di perantauan. Yang tadinya nggak bisa pasang gas, jadi bisa. bisa pasang gas. Atau nggak apa-apa sekarang waktu merantau sendiri, waktu di rumah ada orang tua atau ada saudara, kan itu secara nggak sadar kita sudah mandiri sebenarnya gitu. Kalau dulu waktu kuliah aku sempat kerja jadi di kafe gitu, di barista, cuman nggak lama, cuman pengen tahu aja cara kerjanya tuh gimana, kayak manage usaha tuh bagaimana, cuman nggak fokus di cari duitnya dulu waktu itu. Oh, carinya pengalaman. Betul-betul ngerasa kerjanya setelah lulus. Tapi dari situlah belajar mandiri. Betul. Hal mandiri apa yang dari merantau terus akhirnya kebiasaan kebawa di rumah? Apa ya? Apa?
Kalau aku Kamu apa? cuci piring habis makan. Oh gitu. Iya. Jadi aku kebiasaan di rumah, aku akan cuci piringku sendiri habis makan. Jadi aku nggak numpuk piring. Karena itu kebiasaan dari ngerantau, ya kan? Aku nggak terlalu banyak sih, cuman mungkin di rumah sudah emang kebiasaan kayak gitu kali ya. Cuci baju sendiri, cuci piring sudah biasa, ngepel sudah apa biasa. juga udah biasa. Mungkin bedanya kayak ya itu nggak pernah ganti gas gitu, yang simpel-simpel kayak gitu nggak pernah. Ya emang itu bukan kerjaan, itu kerjaan laki-laki menurutku, karena itu berbahaya, dangerous. Berbahaya ya. Itu. Ganti oli. Oh, ganti oli. Ganti oli. Itu sudah adegan dewasa sih Iya, memang ganti oli. yang awalnya aku nggak pernah ganti oli, jadi bisa ke bengkel buat ganti oli. Ternyata itu penting guys. Ganti Soalnya oli. iya kan, aku pernah lihat di sosial media banyak cewek ternyata yang nggak tahu pentingnya ganti oli ternyata, ya kan cowok-cowok. Banyak banget videonya. Iya. Kan bengkel marah ya kalau cewek yang udah bawa motor tuh. Kenapa nggak pernah diganti oli, Mbak? Ini udah nggak pegang olinya. Udah sampai kering gitu. Karena menurut kita emang penting, ya kan. Yang penting itu aja. Jalan aja ya. Iya, yang penting itu bisa jalan aja. Yang penting Yang penting bengkel gitu. ada bensinnya. yang penting ada, kita lihat yang penting ada bensinnya dan ada apa namanya, bannya masih ada berputar. anginnya ya, masih berputar tuh berarti masih aman. Tahu-tahu mogok aja. Itu yang kalau ada bunyi nyit Ya, gitu, itu kayak ada trouble ya, ada apa ya? trouble apa ya Gitu. tapi ya sudahlah, yang penting ada bensinnya. Iya. Dan aku Oli. tuh apa namanya, ini aku cerita mengenai motor ini, apa nggak tahu mindset atau apa ya. Jadi kalau misalnya abis isi bensin nih, aku ngerasa motor tuh kayak mulus aja jalannya, padahal kan nggak ngaruh ya dengan isi bensin. Apa Iya, nggak ngaruh, sama. Boy? Sama. Ngaruh. Jadi kalau misalnya aku abis ngisi bensin, misalnya nih sebelumnya motorku aku pakai, itu kayak butut lah, kayak bunyi Kayak nyit, berat nyit gitu gitu, ya? kayak berat gitu. Terus pas aku isi bensin, aku ngerasa motor tuh jalannya lancar. Apakah itu hanya mindset? Apakah itu hanya sugesti? Suges kayaknya. Sugesti ya. Nah itu perempuan. Siapa tahu ada perempuan, teman-teman perempuan yang sama ya. Iya kan? Ini juga bilang perempuan sama. kayaknya kayak gitu. Pokoknya kalau sudah isi bensin aman. Aman. Sudah isi bensin tuh udah oke berarti. Itu ya, udah bisa ganti oli sendiri. Sudah bisa melakukan. Oh, ada lagi. Apa namanya? Adegan dewasa yang mandiri menurutku adalah bayar tagihan. Aduh, iya lagi. Iya kan? Itu udah adegan dewasa. Berarti tandanya sudah mandiri. Ngurusin pajak. Iya, Iya, betul. betul. Kemarin pas ngurusin pajak aku kayak, sudah seginikah umurku? Sudah semandiri inikah aku mengurus pajak dan bayar pajak sendiri kan berarti? Iya, betul. Ya, untuk penonton juga jangan lupa bayar pajak ya, guys ya. Oh Jangan iya. lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak dan harus wajib dan Lapor harus pajak. lapor pajak. Kenapa kode-kode kameramen? Di lagi, pernah nggak ada di posisi waktu diragukan orang? Gimana ngadepinnya waktu itu? Diraguin sih pasti pernah ya. Tapi kembali ke akunya, ngerasa punya value dan aku mampu, pede juga, jadi tetap ambil apa ya, langkah itu. Sebenarnya kalau dibilang ada yang apa tadi Kak Risma? Diraguin orang. Diraguin, sebenarnya lebih banyak yang mendukung. Lingkunganku juga mendukung, pertemananku, saudara-saudaraku, apalagi orang tuaku tuh support banget untuk Support. aku, support. banget ya. Berarti emang lingkungannya Oke, oke. mendukung. Aku nih salfok keren ya. Ini udah bisa Keren. mic-nya udah bisa digerak-gerakin. Mahal ya ini. Ini mahal ya, Goy. Terus dia bisa buat ASMR. Denger nggak, teman-teman? Ini keren banget, nih bisa gini-gini. Oke, sudah selesai salfoknya. Ya udah. Ya. Tenangkan dirimu, Risma. Itu berarti emang lingkungannya juga support ya. Iya. Tapi yang namanya orang pasti adalah pernah diragukan sama Pasti pernah orang. dong. Bukan diragukan juga, kita ngeraguin orang juga. Pernah. Kayaknya rasanya pernah sih. Nah, dan itu menurutku ya udah aja. Berarti nggak masalah Nggak ya masalah. diraguin, karena kita kan udah tahu value kita. Jadi Iya. mau diraguin ya, yang tahu kan aku. Betul. Gitu. Kemampuan kan kita yang tahu ya. Jadi Pasti ada weekend nggak sih? iya Itu betul. tujuannya haters, ya kan, hate. Udah
Iya. Udah biarin aja. Betul. Haters Fokus gonna ke be diri hate. sendiri. Wis. Define yourself aja. Asik. Define yourself. Itu namanya haters gonna be hate. Jadi mau kita sebaik apapun ya namanya orang nggak suka ya pasti nggak suka nggak kan ya suka. pasti ada aja. Betul. Cuma cara Kita meresponnya aja. dan menanggapinya bagaimana. Dan kita kan metal jadi mau kita metal jadi mau gimana pun orang ngomong kalau menurut aku ya Ya udah. terserah gitu. Aku yang tahu aku. Kamu tuh Betul. nggak tahu. Pede aja dulu dan yakin ya dan kita tadi tahu value diri sehingga Toh yang mendukung kita lebih banyak gitu. tahu value diri sehingga kalau ada orang yang kritiknya nggak masuk akal ya menurutku yang omongannya jelek itu kayak ya udah itu kan hanya omonganmu gitu. Value Kecuali ku tuh, kritik yang membangun ya. karena value ku nggak sebanding sama omonganmu. Waduh. Aku tuh agak serem tau kalau bahas value. Nggak tahu kenapa. Ada pengalaman apa sih? Ada pengalaman Karisma. yang menyayat hati lah kalau Oke. bahas mengenai value. Gak perlu diceritain lah Nggak ya. boleh ceritain. Oke. Nanti kita cerita di belakang aja. Oke. Nah untuk sejauh ini keputusan yang lebih sering diambil, sejauh ini keputusan yang ya benar kamu ambil lebih sering dan keinginan sendiri atau dipengaruhi sekitar keputusanmu. Kebanyakan sih dari diri sendiri, tapi tetap lingkunganku yang mendukung. Kayak orang tuaku, saudaraku tetap harus ngasih insight lah ke aku juga. Tapi kebanyakan selama ini pilihanku itu disupport sih sama mereka. Apa namanya? Apa tadi aku mau bilang? Apa tadi pertanyaannya? Aduh. Oh, keputusan ya berarti emang sudah bisa memutuskan maunya apa sih. Iya. Terus orang tua tinggal support aja mentally and physically and money. Iya. Ya kan? Intinya kan selama pilihan itu baik. Baik. Kita juga kan. Betul. Nah, ngomongin kesekitan itu kan aku juga pernah bagi-bagi takjil gitu ya. Iya, itu Oh, iya. agenda tiap tahun ya. Oh, agenda tahunan. Jadi tiap Ramadan itu bagi-bagi takjil ya. Bagi takjil sama teman-teman aku. Nah, itu Oh, ini. tepoci. Kalau ambil 10 boleh? Boleh. Oh, boleh. Itu berapa pieces? Kemarin sih sekitar 50 atau 100 ya, aku lupa deh. Pokoknya tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Dan ini bagi-baginya random di jalanan apa aja? Random aja sih. Ih rame ya orang-orang. Rame, itu udah ngantri itu di belakang. Soalnya ini teh enak. Kata orang, teh enak tuh gitu. Terus mampir deh. Tuh, teman-temanku juga excited sih kalau diajakin tuh jadinya seru aja. Berarti emang yang dilakuin sama Novi ini adalah hal-hal yang positif ya, yang Amin. tidak merugikan orang lain. Semoga Mendapat pahala, Amin. berkah gitu. Tadi sudah ya tadi kita udah bahas mengenai MUA. Awal ceritanya jadi MUA tuh karena Muse. Muse dan pengen upgrade skill juga dan ada peluang juga untuk dibisniskan di Tanjung Seller ini. Untuk sekarang berarti udah berapa tahun MUA? 1 tahun setengah kayak. 1 tahun setengah. Tapi belum keteteran ya, masih dijalanin Belum. aja ya. Learning by doing dulu. Iya benar tuh, Learning betul. by doing. Masih ada trial and errornya, cuman oke lah. Nggak inilah Belajar ya. terus lah. Tapi berarti masih pakai Muse. Masih kadang teman-teman dekatku jadi Muse, kayak aku pengen look ini, aku tarik temanku yang di kantor atau yang di circleku buat jadi Muse. Kayak mereka senang aja gitu. Memanfaatkanlah sumber Memanfaatkan. daya yang ada ya. SDM yang ada. yang ada yang dipakai. Tapi seneng juga sih pasti kan untuk Iya. foto-foto, Betul. iya kan, cewek-cewek centil pasti sukanya. Didandanin kan. Pasti sukanya selfie. Nah selama bangun usaha dan kerja usaha sambil kerja ini kan udah berapa nih udah MUA 3. udah jalan 3. Mhm. Ada nggak momen yang bikin hampir nyerah? Hampir nyerah ya. Wah, berat banget ini, Mbak. Ada di 2025 sih gongnya ya. Tapi
Maksudnya itu di luar kendali kita ya. Ada masalah-masalah atau kendala yang di luar kendaliku yang harus kita hadapin, mempengaruhi kinerjaku juga waktu itu. Jadi nggak semangat, jadi ngedrop juga badan, jadi maksudnya mental juga gitu kan. Karena kita kerja kan menghadapi customer juga butuh mental yang mantep ya. Dengan adanya kendala yang itu tuh lumayan bikin aku hampir apa ya sih, kayak nggak mau ngapa-ngapain aja, kayak udahlah kali gitu, nggak semangat gitu. Tapi untungnya sekarang sudah kembali normal lagi, banyak support system yang mendukung aku lah gitu. Untungnya dunia masih terus berputar. Betul. Asik, bye Bernadia. Mbak Bernadia, makasih lagunya. Ya, makasih ya supportnya. Berarti momen yang hampir nyala tuh ada ya berarti. Ada, tapi tetap bisa kita lewati. Ya itu tadi, karena kita tahu ya apa namanya, value kita di mana. Value kita di mana. Sehingga aku kan nggak tahu ya masalahnya, pokoknya tiba-tiba tuh value di mana. Jadi menebak-nebak aja. Aku tahu sih tapi tapi rahasia, ini hanya ini pribadi. Kita tahu value kita di mana sehingga saat ada apa namanya masalah-masalah kayak gitu kita dihadapin mungkin lebih gampang ya, lebih mudah lah untuk dilalui. Betul. Tapi yang namanya masalah kan pasti akan ada, selalu ada. dan itu pasti bakal lewat, pasti It bakal will pass. bisa kita lewati, Terus guys. kamu ada mantra-mantra nggak kalau misalnya lagi sakit hati, Tadi lagi ada masalah? gak ada masalah. It's okay. Maksudnya kayak suges diri sendiri aja sih, kayak gak apa-apa, ini bakal kayak lewat aja, bisa kok gitu-gitu. Tapi sambil dibantu sih sama lingkungan juga, yang bikin kita nggak bikin OVT juga. OVT. Gitu. Lingkungan mendukung, guys. Lingkungan mendukung, bener, carilah lingkungan yang baik ya. Baik. Ya benar banget sih, kayak lingkungan suportif ya bakal jadi hal yang baik juga untukmu. Betul. Nah, tapi ini asik banget ya pembahasannya. Tapi sayang banget kita sudah hampir sejam. Dan waktunya sudah habis. Cinca, kok nggak kerasa ya? Kerasa ya. Padahal mau main game loh aku hari ini. Udah habis waktunya. Tapi sudah habis. Iya. Ya, kita berikan 1 menit kali ya untuk kakaknya. Jadi kita namanya 1 menit tanpa jeda. Jadi kok jelek sih? Jadi 1 menit tanpa jeda. Jadi Nopi mungkin bisa ngomong ke teman-teman di rumah, khususnya perempuan-perempuan yang lagi nonton Prismatic, untuk bagaimana sih caranya kita agar bisa menjadi seorang empower woman gitu. Boleh di kamera 5. Buat perempuan-perempuan, mungkin aku juga nggak sesempurna itu ya. Cuman pesanku harus berani. Jangan takut cut off orang-orang yang nggak baik di lingkungan kita atau buat kita. Tahu kita maunya apa, kita harus punya value juga. Jangan sampai kita jadi cewek bingung, itu sih. Oke. Jangan jadi cewek bingung, Jadi cewek ya, bingung. dan lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga positif. Dan itu baik buat kita, diri kita dan lingkungan kita. Betul. Kan akan berdampak kepada lingkungan, apalagi Jangan diri kita takut. sendiri. Betul, jangan takut. Tapi kalau takut hantu boleh. Itu beda. Itu beda lagi ya. Beda lagi. Oke, ini udah selesai kebersamaan kita hari ini. Kok kayak gini? Iya, enggak apa ya. Kebersamaan kita hari ini buat teman-teman di rumah yang suka sama acara Prismatic. Kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 18.00 Wita di TVRI Kaltara. Bye bye. Thank you guys.